Selamat datang di ruang lingkup duniaku. This is my opinion, di mana manusia punya opini dan pendapat yang bisa diungkapkan lewat video dan konten. Ini adalah konten pertamaku, video panjang, dengan saya mengeluarkan pendapat yang selama ini saya pelajari, selama ini saya alami, selama ini saya lihat. Kita mulai dari yang pertama. Topik pembahasan kali ini adalah laki-laki. Laki-laki itu sama saja, mereka akan tergoda oleh wanita. Karena sebelumnya udah ada kata harta, tata, wanita. Wanita adalah puncak kelas tertinggi untuk bagi seorang laki-laki. Laki-laki jelek tidak akan mendapatkan wanita. Laki-laki yang tidak mampu, miskin juga tidak akan mendapatkan wanita. Maka ada kata harta, tata, baru wanita. Kalau laki-laki udah mempunyai tata, otomatis akan datang wanitanya. Kalau laki-laki udah mempunyai harta, otomatis akan datang wanitanya. Kalau laki-laki udah mempunyai tambangan, datang juga wanitanya. Jadi, dari konsep sebelumnya, bahwa untuk mendatangkan sebuah wanita, kita harus memiliki keunggulan dari 3 sisi tersebut. Dalam konteks ini, aku tidak akan berbicara mengenai harta, tahta, wanita, tapi mengenai nafsu, laki-laki, alim, ulama, itu bisa tergoda oleh satu yang namanya wanita. Sekelas Habib, sekelas ulama, sekelas ustadz pun bisa tergoda. Kita sebetulnya sama saja di luar sana. Saya, kalian semua, para laki-laki, kalau udah didatangkan yang namanya konteks dengan wanita, lawan jenis dalam satu ruangan, tidak mungkin ada percikan ataupun tidak terjadi sesuatu, apapun itu. Pasti, lama-kelamaan, suatu itu akan berjalan, itu akan terbentuk ya yang namanya nafsu. Mungkin secara kita tidak sadari, nafsu itu terbentuk seketika. Walaupun kita tidak sadar maupun secara sadar, tapi yang jelas otak kita akan berpacu pada hal yang kita inginkan. Karena sebelumnya, hal tersebut belum tercapai, sehingga untuk mencapainya, segala cara dilakukan. Maka dari sekarang, jagalah anak-anak kalian, jagalah para istri kalian, jagalah orang-orang terdekat kalian, dari yang namanya nafsu dari seseorang laki-laki. Karena ada kata pepatah, kalau 2 orang dalam satu ruangan lawan jenis, yang ketiganya setan. Yang ketiganya itu adalah nafsu. Kita tidak bisa membendungi nafsu itu datang kapan saja. Bisa seolah-olah ya kan. Setan itu tidak bisa mempengaruhi apa namanya teman-teman ya. Otak kita itu tidak, tapi otak kita yang terpengaruh karena setan. Bukan setan mempengaruhi, tapi otak kita terpengaruh karena setan. Karena sebelumnya kita sudah dipertontonkan berbagai macam hal dari video-video yang sebelumnya kalian lihat disengaja maupun tidak disengaja. Karena sekarang sudah tersebar luas di berbagai macam penjuru sosmed, Dracin, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Video-video kayak gitu sering kita lihat, sering kita jumpai di link-link yang tidak sengaja kita sentuh, tiba-tiba kita masuk ke dalam link tersebut sehingga otak kita mention ke dalam situ. Tapi yang aku bicarakan ini adalah tentang nafsu kalian. Untuk mengendalikan nafsu itu sangat sekali susah. Susah mengendalikan nafsu. Imannya kuat, imronnya belum tentu kuat. Imannya kuat, imronnya belum tentu kuat. Sekelas Habib, ulama, ustadz pun belum tentu bisa mengendalikan nafsu. Apalagi kalian yang hanya orang biasa. Seperti saya dan orang-orang di luar sana. Dari sini kita belajar bahwa untuk menggapai semua itu, kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadinya sebuah nafsu itu. Kalau kita tahu udah nikah, tidak masalah. Tapi kalau belum menikah, 2 orang di dalam satu ruangan, tidak mungkin terjadi apa-apa, tidak mungkin. Ibarat ikan asin dan kucing. Kucing otomatis akan memakan ikan asin tersebut. Apalagi ikan asinnya masih fresh, masih seger.
wah kucingnya udah pasti lahap sekali untuk makannya. Berbagai macam cara untuk mengakali bungkusnya biar kebuka ikan asin tersebut. Kucing tersebut memiliki 1.000 akal. 1.000 akal, 1.000 muslihat bagaimana caranya supaya bisa kebuka dan saya bisa makan. Seperti itu. Ketika 2 orang di dalam satu ruangan. Makanya mulai dari sekarang, jagalah anak-anak kalian supaya terhindar dari hawa nafsu yang seperti itu. Apalagi teman-teman yang punya anak perempuan, tolong dijaga dengan betul-betul. Kita tidak bisa membendung karena era sosmed sekarang sudah sangat sekali luas, bahkan ada kata sandi yang bisa disembunyikan dan yang lain-lain. Orang tua hanya bisa mensupport dan mendukung, tapi kita hanya bisa memantau. Tapi kita tidak tahu kondisi anak di dalam sosmed itu seperti apa, ya kan? Apakah mereka menutup-nutupi ataukah mereka terbuka, kita tidak tahu. Bahkan ada yang berusaha terbuka tapi sebetulnya menutup-nutupi karena itu adalah ranah privasi. Karena sudah ada undang-undang HIT anak juga. Jadi orang tua kadang kalau kita menegur bahkan kita bisa dilaporkan. Makanya kekerasan sangat sekali tidak dianjurkan. Kita hanya bisa berbicara dan mendidik anak sebaik mungkin. Tapi tergantung anaknya sendiri dan lingkungannya. Kalau lingkungannya aja udah tidak bagus, otomatis ya kan, otomatis anaknya bakalan tidak bagus. Kita hanya bisa membendungi mereka dari jauhkan dari orang-orang ini. Dekatkan mereka dari orang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya kan, orang jahat itu ya kelihatannya jahat, tapi dalamnya sebetulnya baik. Kelihatannya baik, padahal dalamnya jahat. Kita tidak bisa menilai orang dengan spesifikasi hanya melihat sampelnya saja, tapi tidak melihat insentisnya, tidak melihat dalamnya kayak apa. Kita hanya bisa berusaha untuk menghindari semua itu. Apalagi bagi kalian semua ya, kejahatan di luar sana ya, seks bebas sekarang sudah di mana-mana. Penginapan sekarang sudah 18 plus, bahkan ada yang di bawah umur pun bisa menginap lawan jenis. Hanya mereka membawakan kartu pelajar pun bisa. Dan itu terjadi saya melihat sendiri. Karena ada teman saya yang jaga di daerah situ. Saya mampir nongkrong, ternyata emang ada yang seperti itu. Di bawah umur SMP. SMP di bawah umur. Mereka berani nginep dengan melakukan hal yang tidak senonoh. Karena udah ada tempatnya, ya kan? Udah ada tempatnya, mereka menyediakan. Yang penting bayar. Urusan yang nanti-nanti, urusan hukum, urusan hamil, urusan nikah, itu bukan tanggung jawab mereka karena penyedia. Mereka itu penyedia. Apakah penyedia tidak membayar pajak? Tentu membayar pajak. Mereka tetap membayar pajak. Tapi pajaknya tetap double. Pajak usaha ada, pajak keamanan juga ada. Pajak keamanan larinya ke siapa? Larinya ke penegak hukum dan pelindung masyarakat. Siapa pelindung masyarakat kita? Ya tentunya adalah. Jadi semuanya sekarang sudah dimudahkan. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik anak-anak Anda di luar sana, kelas SMP, SMK, kuliah, jangan tanya lagi kuliah. Ya, 18 plus sekarang udah legal. Mereka pergi kemana pun bebas. Tapi yang SMP, SMK, gimana? Karena yang dipertanggungjawabkan nanti kita sebagai orang tua. Kalau ada apa-apa. Anak mereka mungkin merasa senang. Tapi tanggung jawab kita sangat sekali besar. Bukan sekarang, tapi nanti ketika meninggal. Dari sini kita belajar bahwa semakin pesat kemajuan era teknologi digital yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, maka semakin buruk pula pengaruhnya. Tapi di balik itu juga manfaatnya sangat sekali besar. Jadi kita tidak bisa menyalahkan era teknologi yang semakin maju ini. Salahkanlah pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian kok tidak bisa mendidik anak kalian dengan baik? Itu aja. Sekali lagi, perhatikan anak-anak kalian di luar sana. Di bawah umur, sekarang sudah bisa melakukan seks bebas. Merajalela.
Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena ini yang saya lihat, pengalaman pribadi saya sendiri, yang saya lihat. Bukan pengalaman saya, tapi yang saya lihat pengalaman pribadi orang-orang di sekitar saya. Dan saya menemui tempat-tempat yang seperti itu. Rata-rata anak-anak di bawah umur. Jaga anak-anak kalian dari predator-predator buas di luar sana. Kita tidak tahu, hanya terpengaruh kata cinta, kalian bisa terjerumus. See you in the next video. Bye-bye. Thanks for watching. Salam opini publik yang sudah terjadi.